Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sahabat dari channel Nano Teknik. Kali ini kita akan memperbaiki servis kulkas Polytron 2 pintu tipe sensor magnetik, dimana kendala di sini mati dari lampu mati, padahal udah nyolok, mesinnya mati, kipasnya mati. Jadi mati total lah kendalanya. Ini adalah 2 pintu kulkas merek Polytron dengan tipe sensor magnetik ya. Ini sensor magnetik. Nah, sekarang kita coba colokin ya. Kita colokin di sini. Nah, ini nggak ada tanda-tanda kehidupan, ini udah dicolokin. Lampu nggak nyala, apapun nggak nyala, kipasnya nggak nyala. Padahal ini arus sudah masuk. Coba tes pen ya. Nah, ini stop kontaknya, colokannya udah dicolokin, dan ini ada ya, harusnya ada listriknya, setrumnya ada. Namun kendala di sini mati total, nggak ada nyala-nyalanya sama sekali. Sekarang kita lihat ke belakang. Oke teman-teman, inilah tipe sensor magnetik menggunakan modul ya. Modul di sini. Nah, ini kerusakannya sumbernya pada modul ini. Jadi modulnya rusak, nggak bisa ngirim sinyal atau arus ke komponen lainnya. Sekarang kita coba tes dulu untuk manual, kompresornya nyala atau enggak ya. Oke teman-teman, karena ini masih menggunakan kompresor arus AC ya, artinya ini bukan inverter, jadi kita bisa mengetes manual. Bisa kita langsung colokin. Nah, ini hidup ya, kompresornya hidup, ampernya 1, berarti untuk mesin kompresor aman, nggak mati. Dan untuk kondisinya juga masih original, belum pernah servis. Ini masih ada pampetan untuk pengisian freonnya, artinya original ya, filternya original. Ini belum pernah servis, masih original semua. Yuk. Oke, baik teman-teman yang sedang berbahagia, perbaikan kita kali ini dengan kendala kulkas mati total Polytron 2 pintu tipe magnetic sensor yang di sini menggunakan modul, dan kompresornya masih arus AC, bukan inverter ya. Solusi terbaik adalah kita ganti untuk sistem timer ya. Dari defrostnya kita rubah ke sistem timer, yaitu menggunakan timer 13. Alatnya hanya sederhana, 2 part aja, timer 13 dan bimetal fuse. Oke, cara untuk memodifikasinya, kita buka dulu di sini untuk jalur modulnya. Nah, ini penampakan dari modul PCB
Polytron. Di sini kelihatan tuh IC-nya pecah ya, retak. Ini jadi nggak berfungsi. Jadi yang akan kita rubah adalah kita ambil jalurnya, yaitu di sini ada kabel heater warna merah, putih adalah kabel kipas fan-nya, biru adalah netralnya, hitam adalah jalur kompresor. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung memodifikasi, memanualkan atau merubah sistem defrost. Defrost itu adalah pencairan es dari modul ke timer 13, jenis timer 13 ya. Oke, yang pertama di sini kita potong jalur bimetal. Saya jelaskan sedikit untuk jalur atau kabel-kabel yang akan kita sambungkan ke timer ini. Nah, ini adalah kabel bimetal yang dua ini. Yang dua ini adalah kabel bimetal ya. Kita potong. Kemudian yang warna merah ini adalah jalur heater. Kita potong. Yang warna putih adalah jalur kipas. Kita potong. Dan warna biru semua, warna birunya semua ini ada 3 warna biru ya. Ini biar nggak ngalangin, copot aja ini jalur lampu. Warna birunya ini kita gabungkan ke netral. Potong semua. Dan warna hitam ini adalah jalur ke kompresor atau overload ya. Oke, fungsi timer ini, timer adalah saklar ya. Saklarnya untuk jalur-jalur menghidupkan heater, kompresor, fan, dan juga heater, kompresor, fan, udah 3 aja ya. Timer ini fungsinya adalah jalur itu untuk menghidupkan dan mematikannya. Untuk pin 1 kita hubungkan bimetal. Bimetal ini jalurnya warna hitam 2 ini ya, yang kecil. Nah, ini bimetalnya nanti ditaruh di atas ya, ada di evaporator ya, di freezer pintu atas. Oke, jalur hitam ini ada 2. Salah satunya kita sambungkan dengan heater, yaitu menuju ke pin 1 ya, ke pin 1 pada timer. Selanjutnya pin 2 pada timer ini diletakkan di bimetal yang satu lagi. Kan bimetal ada 2 jalur, yang satu di pin 1 dan yang satu lagi di pin 2. Kemudian yang pin 3 adalah arus. Pin 3 pada timer ini, nah di sini ya, ini kita jumper di arus L-nya ya. Arus L pada stop kontak kelistrikan atau colokan kulkas ini. Sumber arus. Karena ingat, fungsi timer ini fungsinya adalah saklar. Saklar itu fungsinya memutus dan menghubungkan arus. Jadi yang dipakai itu L-nya aja atau netralnya aja. Nah, ini kita pakai L-nya aja ya. Netralnya kita sambungkan ke sini, ke sumber arus stop kontak pada colokan. Selanjutnya pin 4 yang terakhir, pin 4 kita sambungkan ke kompresor. Di sini ada di warna hitam. Oke, sekarang kita lanjut untuk buka cover dari pintu atas ya.
Nah, oke. Di sini teman-teman ada kabel termis yang akan kita ganti ke bimetal. Nah, ini ya kabel termisnya. Ini termis suhu. Yang warna putih 2 ini, yang tadi di modul warnanya hitam, yang keluar di modul jalurnya warna hitam 2. Nah, ini akan kita ganti ke bimetal ya. Bisa diingatkan lagi nih, jalur ini keluarnya bisa di sini. Nah, jalur yang termis atau termostat termis ya, termis suhu ini. Nah, ini 2 nih ya. Mana tuh? Nah, ini 2 ini kabel yang kita nanti rubah ke bimetal. Ini warna putih. Oke, langsung saja kita potong. Ini sudah tidak berfungsi, berarti kita potong dekat aja. Nah, ini kabel termis ini kita sambungkan ke bimetal. Satu, dua, tiga. Nah, ini proses penyambungan jalur timer ke masing-masing kabel yang sudah ditetapkan ya, yaitu heater, kipas, fan, bimetal, dan juga arus, kabel arus, dan kompresor. Oke rekan-rekan, kita ulas kembali untuk penyambungan jalur dari timer ini. Yang pertama, ingat ya, kabel 2 ini yaitu ke bimetal. Nah, ini kabelnya. Nah, ini ya. Kita mulai dari pin 1. Pin 1 yaitu jalur bimetal dan juga heater digabungin, heater warna merah. Nah, ini ya, bisa dideketin. Heater warna merah gabung dengan bimetal, yaitu ke pin 1. Selanjutnya pin 2. Ini pin 2 ke jalur bimetal, kabel yang satu lagi. Kemudian pin 3. Pin 3 ini adalah ke arus, tap kontak sumber arus. Nah, ini ya colokan. Nah, kita ambil warna coklatnya atau L-nya ya. Selanjutnya yang terakhir adalah pin 4. Nah, ini pin 4. Pin 4 adalah kompresor. Kompresor jalur kabelnya warna hitam. Ini yang di sini. Kemudian gabung dengan kabel warna putih yaitu fan. Fan atau kipas di evaporator. Tujuannya apa digabung? Karena jika kompresor nyala, fan harus ikut nyala. Dan jika kompresor mati pada posisi defrost, heater nyala, kompresor mati, fan juga ikut mati. Oke, penyambungan ini sudah selesai. Selanjutnya kita coba nyalakan unit untuk mengetahui heaternya. Kita jumper bimetalnya ya. Ya, di sini lihat. Nah, ini yang sudah kita ganti dari kabel termis ke bimetal. Untuk mengetahui heater berfungsi normal atau enggak, nyala atau enggak, ini kita manualkan disambungin ya di jumper. Nah, ini cara untuk mengecek heater dilangsungin. Oke, kembali ke belakang. Nah, ini bisa langsung kita nyalakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kompresor nyala, ampere 1. Nanti bisa turun lagi. Dan di sini di timer 13 ini, jika kompresor nyala, dipegang getar. Dipegang bergetar atau di gearnya itu berputar ya. Ciri timer 13. Kemudian kita coba nyalakan heater, yaitu putar timer ini ke arah kebalikan jarum jam atau ke kiri di sini sampai kompresor mati. Itu adalah posisi defrost. Untuk mengetahui heaternya nyala atau enggak, terus putar pelan-pelan, nah sampai kompresor mati. Nah ini kompresor mati ya, kompresor mati, timer 13 ini diam, nggak bergetar. Kemudian lihat di sini ampernya adalah 0,2, artinya heater nyala. Yang tadi kita jumper bimetalnya. Nah, heaternya terletak di bawah evaporator ya. Di bawah evaporator di sini. Nyalain aja. Oke. Nah, ini dipegang udah ada anget-angetnya karena heaternya berfungsi normal, baik. Berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu memanaskan. Berarti fuse dari heater ini juga masih nyala. Nah ini fuse heater ya, yang warna oranye ini fuse heater. Oke, cukup segitu aja. Cukup mudah untuk merakit, memodifikasi jalur modul dirubah ke timer ya. Selanjutnya ini kita solasiin lagi, dinormalin lagi, jangan di jumper. Nah ini tinggal disolasiin, diputus ya, nggak di jumper lagi ya. Di jumper ini fungsinya untuk mengetahui heater aja, fungsi dari heater nyala atau enggak. Nah, selanjutnya kita solasiin kedua kabel ini, jangan disatuin ya, jangan disatuin seperti ini. Kalau disatuin seperti ini hanya untuk mengecek heater. Oke ya, cukup jelas ya. Nah ini kan dicabut ya, bukan dicabut ya, dibuka ya. Maksudnya nggak disatuin lagi, nggak di jumper. Nah kita lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang. Ini posisi nggak nyala karena heaternya dicabut. Posisi heater sudah nggak nyala. Ini masih tetap tersambung untuk stop kontaknya. Dan timer 13 ini dipegang bergetar. Timernya pun berputar. Ini menandakan waktu delay atau waktu tunggu untuk menyalakan kompresor setelah defrost. Karena defrostnya sudah terputus, artinya sudah tidak di jumper, sudah tidak nyambung ya. Kemudian timer ini bergetar sekira-kira 10 menitan nyala, untuk nyala kompresornya, atau bisa kita langsungkan di sini. Overload. Oke, ini tinggal perapihan ya. Finishing bimetal kita tempatkan di akumulator. Kemudian pasang kembali jalur fan kipasnya, ini soketnya. Kelihatan?
Oke. Oke, kembali ke belakang. Nah, di sini karena modulnya rusak, kita cabut aja ya. Nanti ini tinggal taruh di sini. Oke, sekarang kita nyalakan. Tadi masih overload ya, karena terburu-buru. Nah, sekarang udah nyala. Pegang lagi getar untuk gearnya bergerak. Kompresor nyala, fan harus ikut nyala. Kita lihat fannya. Nah, ini fan nyala. Oke. Nah, ini akan saya informasikan, edukasi ya. Ini kenapa nggak perlu pakai termostat? Karena kalau pakai termostat, jalur membolongi ke belakang itu akan lebih ribet, lebih sulit ya. Jadi tidak perlu pakai termostat karena udah ada fungsi timer untuk mematikan kompresornya. Dan di sini ada pengatur suhu ruang pembeku. Di sini ada ruang anginnya. Nah, jadi ini adalah fungsi pengganti termostat juga. Kalau pintu bawah terlalu dingin, kan termostat ada di pintu bawah. Nah, jadi bisa kita gunakan ini pintu atas untuk knop penutup angin. Jadi kalau pintu bawah nggak mau terlalu dingin, setting ini di nomor 5. Setting knopnya di level 5. Kenapa di level 5? Karena di sini ya. Nah, ini tertutup. Nah, yang buka hanya 2. Ini level 5. Ya, terlihat ya. Jadi arah angin ke bawah akan lebih tertutup. Tapi kalau mau yang bawah dingin sekali, sangat dingin, di setting di nomor 1 nih. Saya buka ya, nih nomor 1 di fullin. Nah, ini terbuka semua untuk arah angin atau pendinginan ke bawahnya. Oke, jelas ya, seperti itu ya. Jadi cukup pakai ini aja, pakai knop pengatur angin yang di atas, di evaporator atau di pintu atas freezernya. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.